saya ingin mengajak anak-anak saya, generasi-generasi muda muslim ini, murid-murid saya, siapapun yang kemudian menyimak perbincangan kita pada malam hari ini, cari tahu, temukan jati dirimu. Kamu itu siapa? Kamu mengaku hidup, gitu ya misalnya. Kita mengaku kita itu hidup. Orang hidup, sesuatu yang hidup dengan sesuatu yang tidak hidup atau mati, itu jelas berbeda. Kalau kemudian kita mengaku hidup, tetapi ternyata dari selama kita itu sudah mulai menyadari bahwa saya itu hidup, itu ternyata isi hidup kita itu adalah hanya kesana kesini mengikuti apa yang menjadi tren, ya. Oh, untuk make up seperti ini gayanya, untuk baju seperti ini, untuk tas seperti ini, untuk sepatu seperti ini, untuk cara bergaul seperti ini, semuanya ikut arus. Termasuk ketika kemudian hari ini orang ngejar untuk ikut lihat Blackpink, hari ini orang mengejar untuk lihat ada konsernya Suga ya. Kalau di sini ada Coldplay hari ini main juga, dia ikut-ikutan. Kalau hanya bergerak ke sana kemari dibawa oleh angin, dibawa oleh arus, mohon maaf ya, kotoran yang terapung di sungai itu juga kayak gitu tingkahnya gitu loh, perilakunya ibaratnya kan, dia hanya dibawa oleh arus ke sana sini ndak ada tanda kehidupan, itu cuman mengalir saja, terserah arus besar apa yang sedang membawa. Arus besarnya ada arus sekularisme, arus liberalisme, dia ikut saja, nggak kemudian punya sebuah arah sendiri. Padahal kalau kemudian kita mau ambil pelajaran dari sungai, ketika sesuatu itu hidup, ikan lah misalkan, ikan yang kecil sekalipun, ikan teri lah ya, meskipun kemudian dia itu kena arus besar, ada saatnya kita bisa melihat bagaimana dia itu bergerak secara aktif ke arah yang dia mau kan. Kalau dia terseret arus, dia akan bergerak ke arah yang dia mau, dia hidup gitu. Hidup dengan mati itu berbeda. Maka kalau hari ini tampilan kita itu kok menjalani hidup tidak tahu apa yang dicari dan pokoknya ikuti sajalah apa yang menjadi tren, yang tidak beda dengan kotoran yang terapung di sungai tadi, atau seonggok kayu yang terapung di sungai tadi, berarti nggak hidup gitu loh. Maka temukanlah hidupmu. Temukan hidup itu sebenarnya menemukan akidah, itu yang pertama. Sesuatu yang akan membuat kita itu ketemu dengan hidup dan bisa menjawab untuk apa saya hidup, itu ya ketemu dulu dengan akidah itu gitu ya. Menemukan saya itu adalah hamba Allah, saya itu diciptakan oleh Allah dengan satu misi penciptaan, untuk mengabdi kepada Allah, kan begitu kan ya. Dengan cara apa? Menjalankan seluruh episode hidup saya itu sesuai dengan aturan Allah. Maka ilmuilah, itu yang kedua. Jadi setelah menemukan kesadaran akan akidah tadi, kemudian memahami bahwasanya berarti pilihan hidup saya haruslah sesuai dengan syariah Allah, lalu ilmuilah syariah itu supaya tidak kesasar-sasar. Ketika kemudian kita sudah mengilmui apa yang menjadi tuntunan hidup kita, kan kita seperti dituntun oleh lampu, oleh petunjuk, kan begitu kan ya. Pemahaman yang kita punya tadi itu akan juga mempengaruhi perasaan yang kita punya. Maka kalau kemudian kita tadi itu sudah melengkapi generasi muda muslim tadi itu melengkapi dirinya dengan pemahaman-pemahaman bagaimana menjalani hidup sesuai dengan tuntunan Allah, sesuai dengan syariahnya, terbentuklah pemahaman itu akan mencetak kita memiliki perasaan yang selaras dengan pemahamannya. Kalau kita memahami zina itu haram, maka kita akan benci kepada perzinahan. Kita tidak ridho ada perzinahan itu di tengah-tengah masyarakat kita, mau siapapun pelakunya, kan begitu kan ya. Kalau kemudian kita menganggap pencurian, korupsi itu haram secara pemahaman, maka rasa kita, saya juga nggak ridho kalau kemudian uang rakyat itu dimakan oleh pejabat itu, nggak ridho, nggak suka, nggak senang. Jadi, nah, maka nanti itu tidak akan kita temukan generasi muda muslim, tapi perasaan itu terus mencintai, merasakan, menikmati keharuman. Ya, hiburan tadi itu seandainya pun bersih dari segala hal yang haram, itu hukumnya itu adalah mubah, gitu. Kita berbicara kalau itu udah ada keharaman, ya jelas berarti hiburan itu posisinya itu bagi Islam itu mubah. Dia hiburan itu boleh diambil, boleh enggak. Dan ketika kemudian kita memahami bahwa hidup ini itu adalah bukan di sini ujung dari perjalanan kita, hidup selama-lamanya itu adalah di akhirat. Perjalanan terakhir, kenikmatan hakiki, tidak ada yang lebih besar dari itu adalah surga, dan kerugian terbesar itu adalah neraka. Maka akan dibentuklah rasa yang ada pada diri kita itu untuk mencintai, menyenangi segala hal yang akan mengantarkan kita kepada surganya, atau semakin mendekatkan kita kepada surganya. Dan itu akan kita posisikan sebagai sesuatu yang kemuliaan itu, sesuatu yang penting itu, sesuatu yang worth it untuk diperjuangkan. Nah kalau hari ini itu kan karena tidak paham itu,
itu, rasa itu juga kemudian keliru kan. Akhirnya dikiranya gitu ya menjadi fandom garis keras itu, terus itu perjuangan. Ketika dia itu beli tiket seharga 11 juta mengalahkan menghabiskan tabungan yang itu dipersiapkan untuk biaya sakit ayahnya, itu kan ada kan yang di sosmed seperti itu, dia mengira itu pengorbanan dari Hongkong gitu. Itu bukan pengorbanan, itu kekonyolan, itu kebodohan, karena salah meletakkan sesuatu yang penting itu yang mana. Bagi seorang muslim ketika dia itu sudah lurus pemahamannya, yang berharga itu adalah surga, dan segala sesuatu yang bisa mendekatkan dia pada surga. Maka kalau ada harga-harga yang harus dia bayar, kalau itu mendekatkan pada surga, worth it untuk dibayar. Itulah pengorbanan. Oh ternyata saya harus mengurangi tidur saya. Oh saya harus kemudian agak memforsir untuk bepergian ke sana ke sini, menempuh perjalanan untuk ilmu misalkan begitu kan ya. Itu harus dibayar karena itu mendekatkan kita pada surga. Itu namanya pengorbanan. Tetapi kalau kemudian demi membela untuk bisa masuk ke dalam konser yang di sana itu kemudian ada ikhtilat yang haram, di sana menjadi ajang propaganda LGBT yang haram, di sana kemudian mungkin ada misalkan miras, kalau di luar negeri kan biasa itu pasti seperti itu. Di situ mungkin dia kemudian akan setelah dia kehilangan kesadaran akan kemudian diikuti dengan keharaman yang lain, zina massal dan seterusnya. Itu juga hal yang lazim sebenarnya pada tempat-tempat seperti itu. Nah, maka kalau kemudian dia mengira membelanjakan uang di situ itu sebagai sebuah pengorbanan, ya bukan. Mau membeli jalan ke neraka, memudahkan jalan ke neraka, kemudian Anda mengatakan itu berkorban, ya enggak, gitu loh. Kehilangan nyawa di situ kemudian dianggap karena membela misalkan timnya atau membela idolanya, itu adalah perjuangan, harga yang dibayar. Ya bukan, nyawamu itu yang memberi itu Allah gitu loh. Bukan idolmu, bukan artis pujaanmu. Dan itu ada misinya. Ya ketika kemudian kamu buang untuk karena loyalitas kepada artis pujaanmu, itu kebodohan, karena tidak akan mendapatkan ridha Allah, tetapi akan mendapatkan murka Allah. Itu ukuran akhirnya kan. Kalau sudah benar begitu, seorang muslim akan bisa meletakkan mana prioritas yang harus dia letakkan nomor satu, mana yang harus dia tinggalkan, kan akhirnya jelas semuanya. Maka kuncinya itu bagi seorang muslim adalah kembalilah pada syariah, kenali bahwa kamu itu muslim. Ketika kamu mengatakan kamu itu muslim, identitas itu punya makna yang dibawa, bukan sekedar lip sync gitu ya, bukan hanya lip service, itu ada maknanya. Maka fahami, kenali jalan hidupmu, nanti di situ akan dituntun, maka akan kemudian sampai dituntun ini sampai pada tataran perasaan. Ketika mereka itu punya perasaan senang bersama-sama gitu ya, bergoyang bersama, menghafalkan lirik bersama dengan lampu dimatikan, lalu dia punya LED di tangan yang kemudian bergerak bersama, merasa nikmat. Kita akan dibikin untuk merasa nikmat ketika kemudian ada saudara solihah ya, yang kemudian mengingatkan kita dengan dakwahnya, yang menarik kita dari hampir melakukan keharaman. Kita merasakan nikmatnya punya teman seperti itu, yang mengajak kita kepada kebaikan, bukan kepada keharaman. Itu akan berubah begitu. Nah, tetapi itu ya, kalau hanya mengandalkan kekuatan personal yang memang nggak cukup gitu. Maka harus di backup, karena generasi ini punya sekolah besar. Sekolah besar itu masyarakat. Tadi saya sudah terangkan, karena masyarakat tergantung kebijakan apa yang diterapkan di tengah-tengah masyarakat. Penerapnya itu adalah pemilik kekuasaan, ya, negara. Maka kalau kemudian memang ingin melindungi generasi kita, menguatkan mereka supaya ada di jalan yang benar begitu ya, ya mau nggak mau ya negara harus memilih kebijakan-kebijakan yang benar. Dan kita meyakini kebijakan yang tepat, yang benar itu ya, yang baik itu, yang berasal dari yang menciptakan hidup ini, yaitu syariat Allah.